Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Hafid Azaki, NIM 1901029095. Saya akan mempresentasikan filsafat Barat abad pertengahan, yaitu yang pertama, sejarah filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan dimulai pada abad ke-5 sampai awal ke-17. Namun ada yang mengatakan pada abad ke-2 Samapol. Abad ke-14 para sejarawan umumnya menentukan tahun 476 Masehi, yakni masa berakhirnya kerajaan Romawi Barat yang berpusat di kota Roma, dan munculnya kerajaan Romawi Timur yang kelak berpusat di Konstantinopel. Sebagai data awal zaman abad pertengahan dan tahun 1492 sebagai data akhirnya. Runtuhnya kerajaan Yunani sejak wafatnya Alexander disusul oleh kebangkitan Romawi yang kekuasaannya meliputi kawasan lebih luas dibandingkan dengan wilayah kekuasaan Yunani. Tidak terbayangkan wilayah Yunani yang semula terbentang dari Laut Tengah hingga Persia, akhirnya tidak mampu bertahan menghadapi kebangkitan Kekaisaran Romawi. Mengingat begitu luasnya Kekaisaran Romawi, maka berlakulah sebutan Imperium Romanum. Wilayah yang dikuasai Imperium Romanum meliputi Eropa, wilayah Timur Tengah, dan benua Afrika Utara. Dan yang kedua, karakteristik filsafat abad pertengahan. Ciri khas mendasar pada filsafat abad pertengahan ialah filsafat lebih bercorak teosentris, artinya para filsafat dalam periode ini menjadikan filsafat sebagai abdi agama atau filsafat diarahkan pada masalah ketuhanan, suatu karya filsafat dinilai benar jika tidak menyimpang dari ajaran agama. Dengan kata lain, filsafat abad pertengahan ditandai dengan adanya hubungan yang erat antara agama Kristen dan filsafat. Periode abad pertengahan mempunyai perbedaan yang mencolok dengan abad sebelumnya. Perbedaan itu terletak pada dominasi agama, timbulnya agama Kristen yang diajarkan oleh nabi-nabi pada permulaan abad Masehi membawa perubahan besar terhadap kepercayaan agama. Agama Kristen menjadi problem atau masalah berfilsafat karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran sejati. Hal ini berbeda dengan pandangan Yunani kuno yang mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal karena mereka belum mengenal adanya wahyu. Filsafat abad pertengahan juga dapat dikatakan sebagai abad gelap, berdasarkan pada pendekatan sejarah gereja. Saat itu tindakan gereja sangat membelenggu kehidupan manusia. Manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya, apalagi terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran agama dan gereja. Siapapun yang mengemukakannya akan mendapat hukuman yang berat. Karena itu, kajian terhadap agama atau teologi yang tidak berdasarkan pada ketentuan gereja akan mendapat larangan yang ketat. Yang berhak mengadakan penelitian terhadap agama adalah gereja. Walaupun demikian, ada juga yang melanggar peraturan tersebut, dan mereka dianggap orang yang murtad. Dan kemudian diadakan pengejaran inkusisi. Pengejaran terhadap orang-orang murtad ini mencapai puncaknya saat di bawah pimpinan Paus Innocentius III di abad terakhir. Adapun ciri pemikiran filsafat pada abad pertengahan adalah: 1. Cara berfilsafat dipimpin oleh gereja, berfilsafat dalam lingkungan ajaran Aristoteles. 3. Berfilsafat dengan pertolongan Augustinus.
Yang ketiga, masa praktik abad pertengahan. Istilah patristik berasal dari bahasa Latin "pater", yang berarti bapak. Adapun yang dimaksud bapak di sini adalah para pemimpin gereja. Biasanya para pemimpin gereja dipilih dari golongan atas para ahli pikir. Perbedaan ahli pikir dalam menghadapi masalah perlu tidaknya filsafat Yunani digunakan oleh para pemimpin gereja untuk ikut mewarnai peraturan-peraturan atau kebijaksanaan yang mereka keluarkan, memunculkan dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama, segolongan orang menolak filsafat Yunani dengan alasan bahwa mereka sudah mempunyai sumber kebenaran, yaitu firman Tuhan, dan tidak dibenarkan apabila mencari sumber kebenaran yang lain, seperti dari filsafat Yunani. Yang kedua, segolongan orang yang menerima filsafat Yunani sebagai kebijaksanaan yang dapat diambil. Alasan mereka ialah bahwa walaupun telah ada sumber kebenaran, yaitu firman Tuhan, tidak ada jeleknya menggunakan filsafat Yunani dengan hanya mengambil metodenya saja atau tata cara berpikir. Walaupun filsafat Yunani sebagai kebenaran manusia juga sebagai ciptaan Tuhan. Jadi memakai atau menerima filsafat Yunani diperbolehkan selama dalam tidak bertentangan agama. Perbedaan pendapat tersebut berkelanjutan sehingga kemudian muncullah upaya-upaya untuk membela agama Kristen, yaitu para apologis atau pembela iman Kristen dengan kesadarannya membela iman Kristen dari serangan filsafat Yunani. Para pembela iman Kristen tersebut adalah Justinus Martir. Filsafat Yunani memang belum mencapai kebenaran sepenuhnya, tetapi juga tidak keliru. Mungkin wahyu dapat memberikan kebenaran yang baik. Dan yang ketiga, masa skolastik abad pertengahan. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata school, yang berarti jadi. Skolastik berarti aliran atau berkaitan dengan sekolah perkotaan. Skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. Terdapat beberapa pengertian dari corak khas skolastik sebagai berikut. Filsafat skolastik adalah filsafat yang mempunyai corak semata-mata agama. Skolastik ini sebagai bagian dari kebudayaan abad pertengahan yang religius. Filsafat skolastik adalah filsafat yang mengabdi pada teologi atau filsafat rasional, memecahkan persoalan-persoalan mengenai berpikir, sifat, ada kejasmanian, kerohanian, baik buruk, dan rumusan tersebut. Muncul istilah skolastik Yahudi, skolastik Arab, dan lain-lainnya. Filsafat skolastik adalah suatu sistem filsafat yang termasuk jajaran pengetahuan alam kodrat yang dimasukkan ke dalam bentuk sintesis yang lebih tinggi antara kepercayaan dan akal. Filsafat skolastik adalah filsafat Nasrani karena banyak dipengaruhi oleh ajaran gereja. Dan itulah yang dapat saya sampaikan dari filsafat barat abad pertengahan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.